Selamat pagi Bu Sevi. Selamat pagi Bu Erna. Ada apa ini kira-kira? Sepertinya ada yang mau disampaikan. Iya nih Bu, boleh minta waktunya sebentar? Tentu saja boleh. Silahkan Bu, ada apa? Eh, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di sekolah Bu. Baik Bu, kira-kira apa ini yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu, akhir-akhir ini murid-murid saya di sekolah itu terlibat bullying atau perundungan antar kelas maupun terhadap teman sekelasnya. Tentunya kejadian tersebut mengganggu proses pembelajaran di sekolah dan terlebih lagi wali murid itu ikut terlibat dalam apa istilahnya itu ikut terlibat dalam eh, ikut melabrak lah istilahnya ke sekolah. Baik Bu, jadi apa ini yang Ibu Erna harapkan dari pertemuan kita dan dari obrolan kita pada kesempatan kali ini? Saya mengharapkan solusi dari permasalahan bullying di murid saya di sekolah. Eh, Bagaimana cara mengatasinya agar tidak terulang kembali, Bu? Baik, mudah-mudahan nanti dalam percakapan kita bisa mendapatkan solusi. Baik Bu, kita sekarang coba identifikasi dulu masalahnya ya. Baik. Pada kesempatan ini, Ibu akan mencari solusi dari kasus bullying dan perundungan oleh murid-murid Ibu di sekolah. Bentuk bullying apa sih Bu yang sedang terjadi oleh murid-murid Ibu di sekolah? Bentuk tindakan bullyingnya itu seperti mengejek teman sekelas maupun teman dari kelas lain, mengejeknya itu dengan memanggil nama orang tua. Ada juga yang karena tersinggung sehingga terjadi adu mulut, adu ejekan, bahkan berujung perkelahian. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya. Oh ya, tadi itu Ibu sempat menyebutkan bahwa ada wali murid yang sampai datang ke sekolah untuk melabrak. Benar, Bu. Benar. Wah, sangar sekali ya. Apa yang membuat para wali murid tersebut datang ke sekolah Ibu? Karena anak yang terlibat masalah antar teman ini mereka mengadu ke orang tuanya. Jadi mereka tiba-tiba lari pulang ke rumah tanpa minta izin kepada guru dan melaporkan apa yang dia alami di sekolah kepada orang tuanya. Oke, baik. Apakah setiap anak yang terlibat bullying selalu lari pulang di jam sekolah untuk mengadu ke orang tuanya, Bu? Ya, tidak semua Bu, tapi ya ada yang seperti itu. Jadi akhir-akhir ini kami sarapannya itu labrakan dari wali. Mereka suka datang ke sekolah, labrak begitu Bu. Oke, baiklah. Menurut Bu Erna, hal apa yang menyebabkan murid-murid di sekolah Ibu terlibat perkelahian, ejek-ejekan juga, dan apapun bentuk bullying yang lainnya? Menurut saya anak pelaku bullying itu kurang mendapat perhatian dan pengawasan dari orang tua. Ini berdampak pada kurangnya empati, rasa empati, sehingga mereka senang menyakiti orang lain. Anak bullying cenderung melakukan bullying itu sebagai bentuk pelampiasan guna mendapatkan perhatian. Tapi mirisnya lagi, bullying terkadang menjadi ajang untuk sekedar mencari hiburan. Jadi untuk mereka merasa senang seperti itu, Ibu. Oke, baik. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Mmm, jadi ada faktor dari lingkungan keluarga juga ya, Bu, ya? Betul sekali, Bu. Mereka kurang mendapat perhatian dan pengawasan orang tua dan bisa juga faktor lingkungan masyarakat. Baik.
Jika kemungkinan ada faktor dari bagaimana lingkungan masyarakat, kalau boleh tahu nih Bu, bagaimana sih latar belakang siswa-siswi di lingkungan sekolah Ibu? Mayoritas latar belakang siswa-siswi di sekolah saya itu berasal dari keluarga atau orang tua yang pekerjaannya petani, buruh, dan pedagang. Bahkan banyak orang tuanya itu yang bekerja di luar negeri sebagai TKI atau TKW, sehingga mereka hanya tinggal dan diurus oleh kakek atau neneknya atau saudaranya, seperti itu, Bu. Baik. Dari latar belakang tersebut, apa yang membuat anak menjadi kurang perhatian dan pengawasan dari orang tua, sehingga di sekolah perilakunya itu menjadi tidak terkontrol dan terjadilah tindakan-tindakan bullying di sekolah? Menurut saya yang membuat anak menjadi kurang perhatian dan pengawasan dari orang tua adalah karena orang tua yang sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Dan terlebih lagi orang tua yang bekerja sebagai TKI dan TKW di luar negeri dan anak hanya tinggal bersama nenek ataupun saudaranya. Tentunya anak menjadi kurang perhatian. Jadi kurang mendapat perhatian dan pengawasan dari orang tua. Oke, baik. Kira-kira hal apa yang memungkinkan dapat mencegah tindakan bullying oleh murid-murid Ibu di sekolah? Saya kira yang memungkinkan dapat mencegah tindakan bullying oleh murid-murid saya di sekolah antara lain siswa harus menjalin pertemanan yang baik, kemudian menunjukkan prestasi, tidak terpancing untuk melawan, menghindari bertindak kasar, kemudian menjalin komunikasi yang baik antar teman dan belajar menumbuhkan rasa empati serta saling menghargai antar teman. Baik, jika itu dari siswa, menurut Ibu Erna, kalau dari pihak guru sendiri nih Bu ya, atau sebagai seorang pendidik, hal apa sih yang dapat mencegah siswa melakukan bullying? Sebagai seorang pendidik, kami tentu saja tidak bosan-bosannya memberi edukasi terhadap murid, memberikan perlindungan yang aman dan rasa nyaman, kemudian membantu murid untuk menumbuhkan rasa empati dan saling menghargai antara sesama teman, membantu dan mengarahkan murid untuk memunculkan potensi dan prestasi dan melakukan pengawasan, mengingatkan dan menerapkan apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas atau kesepakatan bersama. Baik, tadi kita sudah mencoba untuk mengidentifikasi masalah yang tengah terjadi ya, yang tengah Ibu alami, dan sekarang kita coba untuk merumuskan rencana aksi apa yang akan Ibu lakukan ya. Nah, jadi apa ini Bu? Rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan lebih sering memberikan edukasi kepada murid-murid tentang masalah yang terkait bullying pada saat menjadi pembina upacara maupun pada saat melakukan pembinaan terhadap murid secara langsung. Kemudian melakukan pengawasan, mengingatkan dan menerapkan apa yang menjadi kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Kemudian membantu membangun empati dan komunikasi baik antara murid dengan murid lainnya, kemudian membuat program sekolah yang dapat meningkatkan prestasi murid, menjalin komunikasi, dan meyakinkan wali murid bahwa kami sebagai guru, terutama saya sebagai kepala sekolah, dapat menjamin keamanan dan perlindungan terhadap seluruh peserta didik dan apapun yang terjadi di sekolah akan menjadi tanggung jawab sekolah. Baik Bu, sangat luar biasa sekali. Nah, di sini kan tadi sudah Ibu sebutkan ya beberapa rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Nah, saya ingin bertanya nih Bu, satu persatu mungkin ya. Untuk membangun rasa empati itu kira-kira apa sih Bu yang bisa kita lakukan atau Ibu lakukan untuk murid-murid Ibu untuk menumbuhkan rasa empati?
Iya Bu, tentunya semua ini tidak bisa saya lakukan dengan sendiri gitu. Jadi saya akan berkoordinasi, berkolaborasi bersama guru-guru yang lain untuk menciptakan suasana sekolah yang aman dan nyaman. Baik, jadi tidak bisa dilakukan sendiri ya Bu ya, semuanya butuh koordinasi dan kolaborasi. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk pada sesi tanggung jawab nih Bu, dari komitmen yang sudah dibuat ya. Nah, apa sih Bu komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Dengan yakin saya akan berkomitmen untuk sering memberikan edukasi kepada murid-murid tentang masalah yang terkait bullying, kemudian pada saat menjadi pembina upacara maupun pada saat melakukan pembinaan terhadap murid secara langsung. Kemudian berkomitmen untuk melakukan pengawasan, mengingatkan, dan menghimbau untuk menerapkan apa yang telah menjadi kesepakatan kelas. Kemudian membantu membangun empati dan komunikasi yang baik antar murid dan berkomitmen untuk membuat program sekolah yang dapat meningkatkan prestasi murid. Kemudian kami juga berkomitmen untuk menjalin komunikasi dan meyakinkan wali murid bahwa kami sebagai guru, terutama saya sebagai kepala sekolah, menjamin keamanan dan perlindungan terhadap seluruh peserta didik. Dan apapun yang terjadi di sekolah akan menjadi tanggung jawab sekolah. Baik Bu, ini atas komitmen-komitmen Ibu ini ya, menurut Ibu siapa dan apa yang dapat membantu Bu Erna untuk menjaga komitmen Ibu ini? Yang dapat membantu saya dalam menjaga komitmen ini adalah kerjasama dari seluruh murid, rekan guru, orang tua, atau wali murid, serta meminta kepada warga sekolah untuk memberikan umpan balik terhadap rencana aksi yang dilaksanakan. Oke, baik Bu, sangat luar biasa sekali ya. Ngobrol-ngobrol dari tadi nggak kerasa kita sudah berada di ujung sesi. Ya, untuk mencairkan suasana silahkan diminum dulu Bu tehnya supaya lebih rileks setelah percakapan yang lumayan panjang. Baik Bu, terima kasih. Nah, kita dari tadi ya sudah ngobrol-ngobrol Nah, apa yang Ibu dapatkan dari pertemuan coaching kita saat ini? Baik, yang pertama adalah saya dapat bertemu dan bersilaturahmi dengan Ibu pada kesempatan ini. Kemudian sekaligus saya dapat berbagi masalah yang sedang saya hadapi sampai menemukan solusinya. Tentunya perasaan saya lega, damai, kemudian beban yang ada pada diri saya menjadi ringan. Syukurlah Bu, kalau begitu semangat untuk terus melakukan perubahan dan praktik baik. Terima kasih Bu Erna sudah berbagi. Semoga pertemuan kita pada kali ini membawa perubahan yang baik. Amin Bu, mudah-mudahan. Baik Bu Erna, jangan lupa untuk terus dapat berbagi kembali ya. Setelah ini saya tunggu kabar baik dari Ibu, dari perkembangan murid di sekolah Ibu. Siap Bu. Baik Bu Erna, perbincangan kita sudah selesai ya. Senang sekali bisa membantu Bu Erna dalam kesempatan ini. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih banyak Bu Sevi. Pertama, saya sebagai coach dan Bu Erna sebagai coachee sudah selesai dan pada kali ini saya akan membacakan refleksi yang sudah saya tulis setelah melakukan praktik coaching dengan coachee saya Bu Erna.
Apakah suara saya terdengar, Ibu? Jelas, Ibu. Baik, saya lanjutkan. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menyusun pertanyaan sesuai dengan alur cerita dan percakapan sudah mulai bervariasi. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Menurut saya menyampaikan pertanyaan yang lebih menggali kasus. Apa yang dapat dilakukan dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu mempersiapkan diri dengan optimal, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan untuk meningkatkannya? Saya akan berlatih lebih maksimal dan harapannya bisa lebih baik dalam praktik coaching yang berikutnya. Kemudian mungkin bisa disampaikan umpan balik dari Ibu Erna. Dari praktik coaching yang baru saja kita lakukan, Bu. Baik, Bu Sevi. Dengan adanya praktik coaching ini, saya dapat berbagi kisah yang sedang saya hadapi sampai menemukan solusinya. Kemudian perasaan saya menjadi lega, damai. Beban yang ada pada diri saya juga menjadi lebih ringan. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu atas umpan baliknya. Sesinya sudah selesai ya. Sekarang giliran sesi Bu Erna sebagai coach dan saya sebagai coachnya Bu Erna.